lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwati ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Saya belum pernah tertinggal dari Rasulullah SAW di dalam peperangan Ghazah yang beliau ikuti sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita pada Jumat pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membaca lanjutan daripada hadis yang ke-9 daripada bab taubat, bab tentang taubat. Kita ulang dari awal, dibaca secara dibaca lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah putra Ka'ab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini anaknya Ka'ab bercerita, qala sami'tu Ka'ab bin Malik, saya pernah mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ini ayahnya Abdullah, yuhaddisu bi hadisin, menceritakan suatu kisah, hina takhalafa Rasulullah fi ghazwati Tabuk, ketika beliau tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk. Ghazwah, bahasa Arab perang itu ada dua, ada ghazwah, ada sariyah. Ghazwah itu perang yang diikuti Nabi, sedangkan sariyah perang yang tidak diikuti Nabi. Jadi kalau ada bahasa ghazwah di dalam hadis, berarti perang itu diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Tabuk, qala Ka'ab, berkata Ka'ab, ayahku bercerita, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwati ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Saya belum pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Ghazah yang beliau ikuti sama sekali. Berarti Ka'ab ini selalu ikut perang. Illa, kecuali fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr. Selain daripada dulu memang juga pernah saya tertinggal di perang Badar. Tapi waktu itu perang Badar bukan perang, ya. Awalnya bukan, tujuannya perang. Sehingga walam yu'adib ahadun takhallafa anhu, sehingga tidak disalahkan salah seorang dari kita yang tidak ikut di perang Badar tersebut. Mengapa demikian? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuridun
yuriduna ghayra Quraisy. Karena sesungguhnya pada perang Badar itu tujuannya Rasulullah keluar bersama orang-orang Islam hanya ingin menghadang kafilah, ya, menghadang atau rombongan, ya, kafilah pedagang, ya, dihadang oleh Rasulullah. Tujuannya untuk menghadang. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwwihim, sehingga Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menghadapkan, ya, mereka kaum muslimin dengan musuh mereka yang tidak diduga. Asalnya tujuannya menghadang, ya, ternyata tak terduga terjadilah perang. Saat itu jumlah yang diriwayatkan umat Islam kaum muslimin bersama Rasulullah di perjalanan menuju Badar kurang lebih jumlahnya 313. Sedangkan Quraisy itu jumlahnya pada waktu itu rombongan itu 50. Karena tahu akan kedatangan daripada kaum muslimin, maka mereka memutus putusan untuk memohon bantuan, ya. Jadi orang-orang Quraisy memutus untuk memohon bantuan agar melindungi kafilah mereka. Maka datanglah, ya, kurang lebih 950 orang, sehingga total dalam riwayat yang mengatakan 950, ada yang mengatakan total menjadi 1000. Ya, tidak bisa terelakkan, ya, terjadilah perang. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawafaqna 'ala al-Islam. Dan sungguh benar-benar aku ini telah bersaksi, berbaiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah, pada malam Aqabah. Malam di mana saat itu berkumpul di dalam malam tersebut Al-Ansar, ya, orang-orang Ansar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rahasia di Mina, ya, di Mina. Lalu berbaiat, saling berjanji, ya, saling berjanji. Kurang lebih pada waktu itu jumlahnya 70 orang. Berjanji dengan segala konsekuensinya untuk memperjuangkan Islam, untuk membela Islam. Karena itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan keberlangsungan daripada keberadaan agama Islam saat itu. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin. Dan saya tidak senang, saya tidak suka malam persaksian atau malam perjanjian di malam Aqabah tersebut, saya tidak suka ditukar dengan kejadian dan saya tidak suka perang Tabuk tersebut ditukar dengan kejadian perang Badar. Artinya Ka'ab ini lebih, kalau andai kata disuruh memilih, lebih memilih perjanjian di malam Aqabah daripada perang Badar. Padahal perang Badar tersebut meskipun ingkanat badrun adzkar fin nas, meskipun adanya perang Badar tersebut lebih terkenal dan akan dikenal sepanjang masa, karena itu penentu keberadaan Islam, ya. Ada dan tidaknya keberlangsungan Islam tergantung di Badar. Kalau Badar kalah umat Islam, binasa semua umpamanya, tidak ada Islam, ya. Kan terkenal berarti, kan, sehingga dikatakan itu perang besar. Tapi Rasulullah tidak mengatakan perang besar saat itu, malah mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Tapi perang itu perang besar bagi kaum muslimin saat itu dengan jumlah yang sangat terbatas, sedikit sekali.
terkena, tapi tidak bangga Ka'ab dengan perang Badar itu. Karena memang tujuannya bukan perang pada saat itu, sehingga tidak ada andai kata Anda ikut tidak apa-apa, tidak akan dimasalahkan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak bangga, lebih bangga perjanjian Aqabah itu tadi, Lailatul Aqabah. Karena perang Tabuk itu perang yang memang satu direncanakan Rasulullah, ya, memang mau perang tujuannya. Yang kedua, biasanya Rasulullah kalau mau perang itu nyamar, Pak. Nyamar seakan-akan tidak ikut perang. Tapi kalau ini menyatakan ikut perang, kan hebat, luar biasa. Wa kana min khabari, dapun kisah saya ini, katanya ayah saya, katanya Abdullah menceritakan ayahnya. Wa kana min khabari, dan ada pun riwayat cerita saya, hina takhallaftu an Rasulillah, ketika saya tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ghazwatin Tabuk, di perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni. Aku tidak merasa lebih kuat dan tidak merasa lebih senang ketika aku tertinggal dari beliau di perang tersebut, di perang Tabuk. Wallahi, demi Allah, di perang Tabuk itu ma jama'tu qabla kharahilatain, aku belum pernah menyiapkan dua kendaraan. Di perang-perang sebelumnya ya, Ka'ab ini belum pernah saking semangatnya untuk berperang dengan Rasulullah, belum pernah di perang-perang sebelumnya seperti perang Tabuk, beliau di perang Tabuk menyiapkan dua kendaraan ya. Artinya betul-betul serius, tidak main-main. Hatta zaman tubuh fitil kan sehingga betul-betul aku siapkan dua kendaraan di perang tersebut. Walau yakun Rasulullah yuridu ghazwatan illa warra bi ghairi iman. Dan yang ajib, yang hebat lagi perang Tabuk itu, biasanya Kanjeng Nabi kalau ingin, tadi saya terjemahkan dulu, kalau ingin perang biasanya beliau menyamarkan ya, seolah-olah tidak menampakkan perang, seolah-olah hanya keluar dagang atau safar. Tapi di perang Tabuk ini betul-betul nampak ya, betul-betul menampakkan bahwa Rasul memang perang. Hatta sehingga kanat tilkal ghazwah, terjadilah perang tersebut. Ini perang Tabuk. Wa ghazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harri syadid. Pada waktu itu Rasulullah berangkat perang Tabuk di musim kemarau ya. Di musim kemarau yang sangat panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa maf'azan, dan lalu beliau akan menghadapi perjalanan yang begitu jauh menantang ya. Panasnya pada pasir ya. Tidak ada pohon, jarang pepohonan, batu, jadi memantul panas itu, betul-betul memantul, tambah panas. Wastaqbala adadan katsiran, dan beliau betul-betul akan menghadapi jumlah musuh yang sangat besar di perang Tabuk, jumlah musuh yang banyak. Wajalla lil muslimina amrahum yata'ahhabu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada orang-orang Islam saat itu agar apa? Agar bersiap-siap ahbata ghazwihim, agar sungguh-sungguh benar-benar untuk memerangi mereka. Jadi betul-betul berperang. Wa akhbarahu biwajhihim, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada tentara kaum muslimin yang ikut arah tujuan alladzi yuridu yang sebenarnya. Wal muslimuna ma'a Rasulullah katsirun, dan orang-orang Islam yang menyertai Rasulullah saat perang Tabuk itu banyak juga. Wala yajma'uhum, saking banyaknya, wala yajma'u kitabun hafid yuridu bidzalika diwan. Saking banyaknya orang Islam yang ikut pada saat itu, andai kata kalau ada yang nakal tak mau ikut, sahabat umpamanya, andai kata ya mundur hilang terus tidak mau ikut, tidak kira tahu Rasulullah. Jadi secara kemanusiaannya Rasulullah tidak tahu, saking banyaknya, dan tidak ada catatan daftarnya, tidak ada.
Iwannya tidak ada, satu bulan. Kalau di Badar kan 13 orang kan tahu, semua ada semua. Sahabat Badar ada di Nahdlatul itu 13 orang Badar. Tahu karena ada catatannya. Tapi di perang Tabuk saking banyaknya tidak tahu. Dan kalau nyelindut, ya emang nyelindut gitu ya. Pokoknya menghilang dan ikut tidak tahu Rasulullah. Katanya sih, katanya sahabat mana? Sahabat Ka'ab, ya. Saya sahabat Ka'ab. Wa kana Ka'bun wa qala Ka'bun wa qala rajulun yuridu ayataghayyaba. Ka'ab lalu berkata, sehingga bila mana seseorang yuridu ingin ayataghayyaba, tidak ikut hadir di perang tersebut, illa dhanna anna dzalika sayaqfabi, melainkan mereka akan menyangka mengira bahwa Rasulullah SAW sayaqfabi, tidak akan mengetahui. Malam yanzil fi wahyu min Allah, selama tidak ada berita dari wahyu Allah yang memberitahu kepada Nabi Muhammad. Lain lagi kalau ada wahyu Allah masih tahu Muhammad, itu yang tidak ikut ya. Artinya selama mata-matanya Allah, siapa? Malaikat Jibril tidak memberitahu kepada Rasulullah Muhammad, ikut sahabatnya sampai enggak melok itu. Selama tidak ada informasi itu, artinya pasti aman, tidak ketahuan. Tapi Ka'ab bukan orang yang seperti itu. Ka'ab ini mulai ada perang selalu ikut, ya. Cuma anehnya, inilah takdirnya Allah. Anehnya pada waktu perang Tabuk, Muadzin kok bisa tidak ikut? Padahal yang tidak ada manen buah, kurma. Padahal saat itu panen. Ya, besar-besarnya panen. Tidak ada urusan dagang bisnis, tidak ada. Tidak tahu kok bisa tidak ikut gitu. Beritanya begitu. Wa qala Rasulullah SAW tilkal ghazwa tabat istamar wa dhilal wa ana ilaiha asghar. Dan berangkatlah Rasulullah SAW di perang Tabuk tersebut. Saat itu musim buah, ya, musim panen. Wa ana ilahi asghar, sedangkan saya terhadap perang tersebut, ya, merasa lebih condong. Artinya Mu'ad ini secara pribadi lebih condong kepada ikut perang, ya, lebih condong. Karena beliau tidak termasuk orang yang munafik. Ya, lain dengan orang yang munafik. Ketika dilihat jumlah umat Islam lebih sedikit, wah ini so mati, mundur aja wis, ya, mundur dah ikut wis. Orang munafik gitu. Ketika kelihatan tidak menguntungkan di kalangan umat Islam, mundur. Nah, zaman sekarang banyak seperti itu. Ya karena ada rasa takut, rasa macam-macam. Orang munafik seperti itu. Jadi tidak segan, tidak istiqomah hatinya. Nah, orang-orang istiqomah seperti Ka'ab ini kan sedikit banyak secara perhitungan, andai kata diketahui kalau umat Islam tetap ikut perang, seorang Ka'ab ini, seorang Ka'ab bin Malik. Jadi tidak mungkin tidak ikut, pasti ikut Ka'ab ini. Dan cuma ya itu anehnya. Fatajahada Rasulullah SAW wal muslimun ma'ahu, maka Rasulullah SAW dan orang Islam jadi bersiap-siap membawa segalanya, kendaraan, perbekalan, ya. Taufiqtu abdu likai atajahhaza minhu, dan aku pun juga memulai, ya, pergi pagi-pagi, ya, ke rumah untuk menyiapkan segalanya. Fa arji'u walam aqdi syai'an, maka aku pulang ke rumah, tapi yang mengherankan aku itu saat itu berbuat sesuatu, wa aqulu fi nafsi, bahkan aku berkata pada diriku, apa namanya? Bergumam pada diri, ana abdir, saya mampu, saya kuat, saya bisa, saya sangat kuasa untuk itu. Ala dzalika Quran, tidak arabtu, bila saya mau, falam yazal yatamada bi, namun tidak berubah, terus berlarut-larut dalam tadi ada heran gitu.
Kok sampai rumah santai ya? Nanti dah. Biar kayak orang mau berangkat ke pengajian, Pak. Tadinya semangat ke pengajian, tapi sampai di rumah. Aku bisa jadi berangkat pengajian besok. Tapi ada apa gitu, Pak? Ada yang menahan gitu. Ya sebetulnya ini Allah akan menunjukkan pelajaran kepada kita semua tentang kesetiaan ya. Tentang kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mana yang lebih diutamakan dalam setiap keadaan, antara pilihan nafsu sendiri atau memilih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Milih ngaji apa milih nemu main dulu ya. Mari subuh, mari sholat jamaah boleh apa lebu nang masjid ya. Gambar-gambar seperti itu banyak sebetulnya, mengambil pelajaran daripada. Jadi kata Muhammad, tidak ada hal-hal kesibukan yang lain yang bisa menghalangi dia untuk berangkat. Akhirnya hatta stamarra bin nasil jiddu, sehingga pagi-pagi orang dengan semangat berangkat. Fa asbaha Rasulullah ghadiyan wal muslimuna ma'ah, maka pada pagi hari Rasulullah SAW bersiap berangkat bersama orang-orang Islam. Walam aqdi min jihazi syai'an, sudah detik-detik mau berangkat tetap saya ini ya. Jadi ada sesuatu yang menahan gitu. Tapi padahal tidak ada, tetap saya santai, tenang gitu. Tenang, nutut nah gitu kan ya. Gampang, terakhir belakangan aja nutut ini gitu. Walam aqdi min jihazi syai'an, saya tidak berbuat untuk menyiapkan sesuatu karena santai, nutut ya. Summa Godautu faraja'tu walam aqdi syai'an. Kemudian saya kembali lagi, tapi tetap ya seperti tadi, maju mundur ya, mang-mang. Walam yazal yatamaddi hatta asrahu. Terus saya seperti itu sampai pada akhirnya berangkatlah rombongan itu bersama Rasulullah SAW ke perang Tabuk. Tapi tetap di dalam pikiran saya ini fahamtu an artahila fa adrikahu. Saya tetap berpikir bisa, saya susul bisa. Cek foto. Wis budal wis bapaknya. Tapi tidak mau seperti itu wis. Budal wis tak susul mesti iso gitu. Mesti bisa saya susul, saya akan bisa menjemput pasukan, mengikuti pasukan dari belakang. Jadi saya berpikir saya masih bisa mengejar ketertinggalan daripada pasukan yang sudah berangkat. Wa ya laitani fa'altu. Aduhai, tetap sia-sia apa yang aku perbuat. Sumalam yuqaddir dari kali aku tidak ditakdirkan ternyata ikut berperang. Sudah karena tidak kelihatan sudah. Akhirnya tidak ikut sudah. Tidak melanjutkan nyusul pasukan. Wa taufiqtu idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah yahzununi. Ketika sudah berangkat pasukan sudah dan menuju ke medan tempur, di kampung itu di kampung yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah bersama pasukan, sudah tidak ada lagi orang-orang yang betul-betul ikut perjanjian bersama Rasul, sudah tidak ada. Sisanya yang ada di sana hanya orang-orang munafik di kampung itu. Satu, hanya orang-orang munafik. Yang kedua, perempuan yang lemah, laki-laki tua dan anak-anak yang tidak ikut perang, yang tidak dimasukkan kategori yang ikut perang. Pokoknya yang tidak ikut perang yaitu sudah antara orang itu. Sumpek akhirnya, Ka'ab bin Malik ini sumpek. Inilah orang yang biasa taat, biasa ikut, biasa semangat, terus tidak ikut hadir pengajian, terus melihat tonggo sebelah nangguan ngopi, sumpek kadang-kadang. Tidak punya teman, jadi sumpek. Ka'ab ini sumpek ngerasakan. Mau melok kan enak, nyusul kan. Waduh. Jadi tidak kekerasan dia. Ya dikatakan, maka sesudah itu idza kharajtu fin nas, apabila aku keluar dari rumah, melihat tonggo kanan kiri, nampak orang-orang munafik, ini munafik, ini orang tua. Aduh, tidak punya teman yang sehati, yang sejalan. Karena dia biasa ikut perang sama Rasulullah SAW. Taruhlah biasa pengajian, tahu-tahu tidak ikut pengajian. Keluar rumah, nampak orang-orang yang nganggur begitu saja, umat sumpah. Hatinya tetap besar, bukan karena tidak ingin ikut perang, tidak tahu ada gerangan apa.
pelajaran untuk contoh bagi kita. Orang-orang yang betul-betul sehati itu tidak bisa lepas walaupun jauh mata, tetap dekat di hati. Kekecewaan itu pasti ada. Ini pelajaran. Idza qaratu fin nas ba'da khudi Rasul, apabila aku hendak keluar di tengah-tengah masyarakat yang hendak ikut perang setelah keberangkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahzuni, membuat hatiku ini bersedih. Anilam arani uswah, sama sekali aku tidak melihat teman-teman ya, yang seperjuangan, yang sehati, yang bisa dijadikan contoh. Illa rajulan maghmusan alaihi bin nifaq, melainkan hanya ada beberapa gelintir orang-orang ya yang penuh dengan keraguan-raguan hatinya, yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Aw rajulan mimman adara Allah, atau seseorang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala minat du'afa, karena masuk golongan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah yang tidak ikut perang. Walam yadhkurni Rasulullah hatta Tabuk, dan yang mengherankan, namaku ya tidak disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Artinya Rasulullah tidak menyebut namaku. Mungkin Rasulullah tanya, karena Ka'ab kan terkenal ikut. Rasulullah tidak tanya. Terus pokoknya Rasulullah itu kayaknya fokus sudah, jadi tidak ingat sama satu-satunya sahabat sudah. Jadi maksudnya tidak nyebut. Mungkin Rasulullah noleh-noleh, kan biasa ada kalau yang sering hadir pengajian gini, ya mana pula, kan gitu kan? Rasulullah tidak tanya. Pokoknya berangkat fokus sudah. Nah Rasulullah katanya Ka'ab ini tidak nyebut aku sama sekali sampai berangkat ke perang Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaum di Tabuk, sampai di Tabuk, singkat cerita sudah Rasulullah duduk sama pasukan ya, duduk istirahat gitu ya. Duduk istirahat mungkin kan perjalanan jauh. Jalisun fil qaum, beliau duduk ya di kerumunan kaum muslimin di perang Tabuk. Lah kok di sana itu Rasulullah nyebut ya, nyebut nama Ka'ab. Sudah di tempat Tabuk, Rasulullah baru ketika santai istirahat ya, belum perang tapi ketika santai istirahat, lalu Rasulullah ya mungkin kisah-kisah gitu ya, terus nyebut. Rasulullah nyebut nama Ka'ab. Loh kok disebut, kok ingat ke Ka'ab Rasulullah? Karena Ka'ab dalam setiap perang tidak ikut, mesti ikut. Apa katanya Rasulullah SAW? Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Ka'ab, apa yang dilakukan Ka'ab? Mana Ka'ab? Sedang melakukan apa dia? Kok tidak ada? Nah gitu kan ya. Kok tidak ada? Mana Ka'ab? Sedang mengerjakan apa sih dia itu? Apa manen? Nah, mungkin ya. Apa manen? Apa ada kesibukan lain, bisnis yang lebih penting? Kenapa sebabnya? Karena Ka'ab satu pasti sering ikut perang, ya. Nah mungkin tidak ikut dari pertama adanya perang. Yang kedua, pada malam Aqabah itu dia ikut baiat. Ini juga penting kalau dikaitkan kepada baiat. Sudah janji kok batal mau janji. Allah itu paling benci sama orang yang berkhianat setelah berjanji kok dikhianati. Jadi Rasulullah sudah menampakkan wajah yang tidak setuju dengan apa yang terjadi pada Ka'ab. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Nah, ini termasuk suatu kesalahan terhadap Rasulullah. Besar akibatnya terhadap Ka'ab. Artinya dia nanti harus minta maaf sama Rasul, bertaubat kepada Allah. Karena urusan Rasulullah urusan berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah berbaiat berjanji, makanya saya kemarin ngasih penyampaian, jangan gampang-gampang ikut baiat. Baiat itu sih janji, lalu tidak menjalankan apa yang sudah diperjanjikan di dalam baiat tersebut. Namanya mengkhianatiku, mengkhianati apa yang sudah dijanjikan terhadap dirinya sendiri. Faqala rajulun min Bani Salamah, lalu ada nyeletuk ketika Rasulullah bilang, mana Ka'ab? Kok tidak kelihatan? Apa yang dikerjakan Ka'ab? Kok tidak ikut? Ada orang laki-laki dari Bani
jalatul. Ya Rasulullah, abasahu huda wan nadharu fi itbaih. Kanjeng Nabi, Ka'ab sepertinya tertahan dengan baju mantelnya. Ini bahasa kinayah ya. Bahasanya sahabat. Di sahabat itu sebenarnya antara satu dengan yang lain saling menjaga. Dalam hal kata-kata ya. Andai kata ini umpamanya nyindir itu pakai bahasa yang halus. Lagi tertahan Kanjeng Nabi ada sebab tertahan bajunya. Ya baju itu biasanya kan pelindung dari panas, pelindung dari dingin ya. Jadi tidak Kanjeng Nabi umpamanya tidak seperti ini. Ka'ab lagi asik kumpul sama istri dan keluarganya. Nah, bahasanya seperti itu. Atau Ka'ab lagi malas ikut Kanjeng Nabi, tidak mungkin sahabat seperti itu. Tapi bahasanya seperti itu. Ya. Karena sahabat ini saling menghormati antara satu dengan yang lain. Akhirnya faqala lahu Mu'adz bin Jabal yang saat itu berada di dekat seseorang yang nempali ya, jawab daripada ucapan Rasulullah SAW langsung artinya meluruskan. Bagaimana Mu'adz mengomentari laki-laki tersebut? Bisa maqulta, ya, tak baik yang kamu ucapkan itu, ya. kurang baik yang kamu ucapkan. Bisa itu biasanya alangkah buruk kamu mengucapkan begitu, tapi jangan diartikan seperti itu. Saya tidak setuju dengan sampean. Bela Mu'adz bin Jabal bela Ka'ab karena teman seperjuangan, bayangkan. Tidak mungkin Ka'ab seperti itu. Katanya si Mu'adz bin Jabal. Wallahi demi Allah ya Rasulullah bela. Nah ini teman ya, aku fillah selalu membela karena tahu saudaranya. Siapa? Ka'ab. Ya. Apa yang dikatakan? Wallahi demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'alimna alaihi la khair. Kami belum pernah melihat sosok Ka'ab bin Malik kecuali dia selalu baik, selalu dalam kebaikan. Tidak mungkin beliau tidak ikut karena ini. Tidak mungkin beliau tidak ada karena itu. Bukan mungkin katus Kanjeng Nabi. Kulo lan sedaya sahabat iki semerap sinten Ka'ab bin Malik. Fasakata Rasul, tapi Rasulullah diam. Dan bela Ka'ab ya. Dan komentari Mu'adz bin Jabal atau komentari laki-laki tadi, diam aja, seperti diam ya, ada hal yang tidak disetujui sama Rasulullah. Nampak ya Rasulullah itu kalau tidak cocok nampak di wajahnya. Panjang nih Pak, lanjutkan kapan-kapan. Minggu depannya tambah sedikit aja. Fasakata Rasulullah diam. Wa baina huwa ala dalika ra'a rajulan mughmidan. Nah, di antara keadaan seperti itu, diam-diaman ya. Beliau melihat seseorang yang nampak samar dari kejauhan, bayangannya yazulu bihi sarab. Nampak hilang seperti fata murdana. Di antara fata murdana itu apa? Kayak uapan air, kayak nampak ada orang ya. Hilang, nampak lagi gitu. Kelihatan itulah saat-saat diem itu siapa itu. Ya. Apa katanya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Kun Aba Khaisam." Semoga orang itu yang nampak dan nampak yang baru datang tadi, ya. Semoga orang itu Abu Khaisam. Siapa Abu Khaisam? Abu Khaisam ini salah satu sahabat yang disepelekan, ya. Yang diremehkan karena karena pernah menyumbang cuma hanya bisa nyumbang dengan satu sok gandum, satu sok kurma, sedikit, banyak diremehkan, tapi hadir di perang Tabuk. Jadi Rasulullah memalingkan masalah yang tadi, artinya tidak melanjutkan. Setelah diam Rasulullah langsung mengarahkan tujuan kepada Khaisam. Mudah-mudahan orang itu Abu Khaisam. Faidahu Abu Khaisam al-Ansari. Ternyata betul itu adalah Abu Khaisam al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamrin
hina lamazahul munafik. Abu Khaisamah ini seseorang yang diremehkan oleh orang-orang munafik. Ya, karena apa? Diremehkan, dilecehkan karena nyumbang sak gegem apa? Kurma. Walaupun remeh saat itu jauh dengan Ka'ab yang luar biasa segalanya. Jadi Rasulullah memalingkan kepada beliau. Tasaddaqa bi sa'i tamrin hina lamazahul munafik. Beliau adalah orang yang pernah bersedekah satu sok tamar kurma, namun ketika itu dicela, dihina sama orang munafik. Ya. Allah, ini sama opo manfaatnya sudah kok cuma sakmono. Kamu itu anu macam-macam sudah elek-elek kamu. Kaidah huwa Abu Khaisamah Al-Ansari, ternyata betul Abu Khaisamah. Qala Ka'ab, lalu Ka'ab melanjutkan ceritanya. Tentunya beliau dapat cerita dari sahabatnya yang ikut. Ya, bukan cerita Ka'ab, Rasulullah tadi gini-gini tentang sampean, Rasulullah sikapnya begini, terus ada ini mau cerita. Lah cerita ini ceritakan ke Ka'ab, Ka'ab cerita kepada anaknya pun cerita kepada umat Islam sampai sekarang ya, sampai kepada kita. Betapa para sahabatnya Nabi itu ya ceritanya diantaranya ya seperti itu. Wala Ka'ab falamma balagani, maka Ka'ab bercerita setelah berita itu sampai kepadaku antara Rasulullah SAW bahwa beliau telah kembali pulang dari Tabuk. Hadarani bati, datang lagi, hadir lagi dalam hatiku, merasa menyesal, sedih. Oh gak melok, gak mau hadir pengajian yo sing dibahas tentang umpamanya gitu ya, penyesalan ini menunjukkan masih adanya kejujuran hati orang-orang yang jujur yang biasa bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti orang munafik, ketika perang Uhud, orang Islam 70 orang mati, malah dikapok no. Apa wis tak warai aku makanya gak melok nang perang Uhud iku balik sampai 300 pasukan iku kudu apa umat Islam gak sebanding mesti kalah kan, korban kan mati kan dulu mati kan. Kan gitu kan ya. Itu munafik seperti itu. Naudzubillah ya. Karena munafik itu sudah dicap oleh Allah fi darkil asfali minan nar, tempatnya di neraka yang paling bawah ya. Karena tidak jujur hatinya, imannya. Sampai di situ dulu, sampai ingat ya, sampai Rasulullah kembali, kemudian Ka'ab merasa nyesal, bersedih hati ya. Sehingga dia berpikir, Ka'ab ini berpikir ketika Rasulullah sudah datang, kaum muslimin datang, jadi berpikir artinya ada rencana. Saya malu ketemu sama Rasulullah, karena aku gak nemui Rasulullah ya. Karena malu ya, bukan karena seperti orang munafik, enggak, tapi karena isi itu kok gak melo, aku kok gak hadir, gak ketemu ambil ustaz, gak melo ya. Sedih betul sedih, sampai itu berhari-hari diboikot itu ya. Untuk memberi pelajaran. Panjang cerita insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar informasi, alhamdulillah kemarin acara Burda semakin semangat dengan adanya hadra dari teman-teman Rogo Jambi. Itu masih ada setengah yang belum hadir. Banyak kemarin sekitar berapa orang? 30-an ya, 40 pakai bawa hadra. Mudah-mudahan terus kita bisa melaksanakan secara istiqomah. Dan ini juga undangan ajakan kepada saudara-saudara saya jamaah subuh Al-Hadi yang mungkin kemarin tidak bisa hadir karena tidak tahu. Jadi saya ulangi, setiap minggu pertama kita punya acara ya. Dan saya insya Allah entah kapan mau membuka majelis yang isinya istighfar dan sholawat serta zikir hati. Artinya kami menyusun buku kitab kecil, tidak diperjualbelikan tapi hanya untuk kumpulan sendiri. Isinya beberapa macam kalimat istighfar ini, istighfar itu, terus sholawat yang lama dikumpulkan menjadi satu. Itu kami buat, kami cetak seperti buku ini, cetak
cetakannya sudah jadi. Ini majmu' istighfar wassalah ala nabi, isinya sholawat semua, sholawat iblis qulub, sholawat iblis soleh tanggul, semua ini banyak. Kurang lebih jumlahnya sholawat yang terkumpul dari pada ulama 70 sholawat ya, 70 sholawat. Seperti salah satu diantaranya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliq wal khatim lima sarat nasiril haq bil haq. Ada lagi sholawatnya soleh tanggul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub. Ini banyak sholawat. Juga ada zikir hatinya, Allah ma'i, Allah nadiri, Allah syahidi. Nanti petunjuknya kalau memang sudah lepas istikharah selesai, saya ada petunjuk boleh melanjutkan. Nanti saya ngajak teman-teman yang mau ikut kumpul sama-sama. Terserah apa di Al-Hadi, hari apa, atau di rumah, monggo silahkan. Insyaallah ini jalan menuju kepada Allah melalui wasilah istighfar dan sholawat. Jadi kitabnya sudah selesai, tinggal melanjutkan apakah perlu diteruskan. Tapi lain daripada Buddha tetap di masjid. Ini sebagai syiar memakmurkan masjid. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, fi ma'adillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqomah di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan dari para salafun saleh, amalan yang paling terbaik di antaranya adalah memakmurkan, meramaikan tempat-tempat yang diwakafkan untuk ibadah kepada Allah. Salah satunya adalah masjid. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah. Keluarga kita, anak-anak kita, ya, diberikan cipratan berkah dari sebab kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Nabi, yaitu majelis ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf sedikit panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.